إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummah bi syari'atihi al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihi al-karimah wa ayyadaha bil khilafati ar-rashidah ala minhaj an-nubuwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya hadirin rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan nikmatnya begitu deras mengucur tidak pernah putus. Karenanya syukur kita kepadanya juga tak boleh putus. Syukur yang sedalam-dalamnya rahmat dan nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, dan nikmat Allah berikan rezeki kepada kita dari usaha yang kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, tidak mencabut nikmat dari kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
Bagi kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki, dalam hal mencari nafkah bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal, dengan cara yang diizinkan oleh Allah, agar nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita adalah nafkah yang halal yang diridhai oleh Allah, dan keluarga kita keluarga yang diridhai oleh Allah, dan karenanya istri dan anak-anak kita juga menjadi istri dan anak-anak yang nantinya bersama-sama kita beroleh ridha Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga, untuk kewajiban bekerja untuk menafkahi keluarga kita, istri dan anak kita. Kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian secara layak untuk istri dan anak-anak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kewajiban negara adalah memberikan fasilitas akses kepada masyarakat atau warga negara untuk mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi anggota keluarganya. Tentu akses pekerjaan atau usaha yang halal dan menutup celah agar tidak susah warga negara untuk mencari nafkah dalam usaha. Di antaranya adalah misalnya aturan untuk tidak boleh merangkap jabatan. Sementara di satu sisi banyak lulusan sarjana itu dari Kementerian Tenaga Kerja merilis data bahwa ada 7,28 juta orang menganggur, dan termasuk 1 juta itu lulusan universitas. Sementara di satu sisi ada job-job tertentu atau ada pejabat tertentu yang menangkap jabatan bukan cuma 2, tapi menempati di posisi beberapa tempat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sumber daya alam yang mestinya dikelola dan kemudian diberi akses kepada warga negara, tapi tentu pengelolaannya tidak demikian rupa. Masih ada sumber daya alam yang dikelola oleh asing. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Islam punya aturan yang lengkap yang sering kami sampaikan dalam forum khutbah maupun dalam forum kajian taklim. Islam itu adalah aturan yang lengkap yang datang dari Allah, baik yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafsi. Hablum minan nas adalah hubungan atau hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia dalam hal apa? Boleh sosbud, politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan pemerintahan, pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri. Semuanya Islam memiliki konsep dan telah dipraktikkan dan telah terwujud, terbukti. Siapa yang mempraktikkan? Rasulullah, manusia terbaik. Rasulullah telah mempraktikkan konsep itu
sewaktu beliau di Madinah. 10 tahun beliau memimpin, lalu negara yang dibangun oleh Nabi itu diwariskan kepada umatnya dan dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lalu ke putranya Hasan bin Ali, lalu ke Muawiyah, dan ke khalifah-khalifah sesudahnya. Kurang lebih 13 abad sampai dengan runtuhnya Utsmaniyah di Turki. Khalifah Abdul Majid kedua sebagai khalifah yang terakhir di 1924 Masehi. Para hadirin rahimakumullah, sepanjang sejarahnya dari sejak dibangun oleh Nabi sampai dengan runtuhnya Utsmaniyah itu syariat Islam diterapkan. Saat itu kemudian bagaimana apa yang terjadi? Kaum muslimin hidup dalam sistem Islam termasuk dalam bidang ekonominya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara konsep Islam bagaimana untuk pemerataan dalam hal ekonomi, Islam punya konsep zakat. Tentu zakat ini bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal. Ini potensi yang sangat luar biasa ketika dikelola dengan baik dan kemudian pendistribusinya juga dengan baik oleh sistem yang baik. Selain itu, apa hadirin rahimakumullah, dalam konsep Islam pengelolaan sumber daya alam itu dikelola karena itu menjadi milik rakyat. Tugas negara adalah mengelola sumber daya alam itu dan mengembalikan kepada rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga sebagai kepala negara seorang laki-laki itu mudah untuk mencari nafkah yang halal karena sumber dayanya dikelola oleh negara dan diberikan akses kepada rakyatnya, kepada warganya, sehingga mereka sebagai kepala keluarga tidak pusing dan tidak susah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dampaknya apa? Ini memberi pengaruh yang sangat besar kepada generasi anak-anak kita. Anak-anak kalau datang ke sekolah, orientasinya niatnya bukan cari ijazah. Tidak dipungkiri hadirin rahimakumullah, hari ini berangkat anak-anak dari rumah ke sekolah. Bahkan juga mungkin sebagai orang tua persepsinya kalau tidak sekolah nggak bisa kerja, kalau nggak kerja nggak bisa cari makan, sehingga sudah bergeser tujuan ke sekolah bukan mencari ilmu, padahal mencari ilmu itu adalah kewajiban. Tidak ada hubungannya dengan nafkah. Hari ini kenapa? Karena susahnya mencari akses pekerjaan. Kalau nggak punya ijazah, nggak punya skill, akhirnya apa? Anak-anak berangkat mencari sekolah, apalagi baru saja musim SPMB. Pusing orang tua, cari sana sini jalan agar bisa masuk. Kenapa? Banyak hal yang dipikirin oleh orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kadang berangkat ke sekolah niatnya bukan mencari ilmu, tetapi yang ada di kepalanya selembar ijazah. Karena ketika tidak memegang itu nanti susah cari kerja. Kalau susah cari kerja, susah nanti untuk mencari nafkah. Pada hadirin kaum muslimin Allah, oleh karenanya maka semua aturan konsep itu saling keterkaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anggota keluarga, kepala keluarga untuk mencari nafkah, menafkahi anggota keluarganya, maka sangat terkait dengan sistem yang berjalan saat itu. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian hal apa lagi yang mesti harus disiapkan oleh kepala keluarga selain memberi nafkah dengan cara yang halal kepada istri dan anak, maka memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak. Pada saat istri tidak bisa membaca Al-Quran, kita sebagai suami tampil untuk mendidik mereka. Ketika istri tidak sholat, maka kita tampil mendidik mereka dan mengajarkan mereka sholat. Ketika mereka tidak berkerudung, berjilbab ketika keluar rumah, maka kita harus hadir untuk menyiapkan kerudung dan jilbab itu, agar istri kita ketika keluar rumah berkerudung dan berjilbab. Begitu juga agar mereka, para istri, tidak berlawan dengan laki-laki lain, tidak tabarruj, berdandan, mempercantik diri di depan laki-laki asing. Itu kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan pendidikan-pendidikan yang lain tentunya, yang itu kewajiban bagi kita yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi farada 'alaina bi iqamati siyami dinil islam tulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa menyimpulkan dan melanjutkan dari apa yang kami sampaikan dalam khutbah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah dengan cara yang halal bagi istri dan anak-anak kita, bagi anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari siksanya Allah api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai kepala keluarga yang selamat dunia akhirat dan membawa selamat anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan mereka bukanlah menjadi musuh bagi kita saat yang akhirat kelak karena tuntutan mereka atas apa-apa yang telah mereka dapatkan dari kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم نادر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار. اللهم انزل اليهود وروانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.